Workshop Menganyam Purun menjadi ajang untuk mengasah kreasi, wan inovasi dari pelaku atau pengrajin penganyam purun. Sehingga memicu semangat wan menambah sinergi dalam satu tim yang bagus, karena setelah workshop ini nantinya pengrajin ini akan mengikuti lomba. Maka akan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi pengrajin bisa menggali kreativitas yang selawas ini terpendam. Workshop Menganyam Purun menjadi ajang untuk mengasah kreasi wan inovasi dari pelaku atau pengrajin pengayam purun sehingga memicu semangat wan menambah sinergi dalam satu tim yang bagus karena setelah workshop ini nantinya pengrajin akan mengikuti lomba. Maka akan menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi pengrajin bisa menggali kreativitas yang selawas ini terpendam atau kadang tersalurkan di dalam dirinya masing-masing. Demikian dipedahkan pembina Rumah Kreatif Banjarmasin M. Arifin takuni Prima TV di sela-sela workshop Menganyam Purun yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan dengan menghadirkan narasumber secara daring Kepala Galeri Nasional Dr. Andas Pustanto MM di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jan Hasan Basri Kayutangi Banjarmasin Utara mulai Baisukan Selasa 13 Juli 2021. Jadi dengan ini kan memicu semangat baru dan mereka kan bisa jadi sinergi dan kolaborasi tim yang bagus. Karena nanti kan di hari ketiga itu kan ada lomba. Nah, jadi ini salah satu kesempatan emas untuk kawan-kawan pelaku perajin yang mana ini adalah bisa menggali minat yang di dalam dirinya tadinya tidak tersalur. Ini kan ajang momen yang bisa menyalurkan. Itu salah satunya. Berkaitan dengan sulitnya bubuhan pengrajin mencari bahan purun, M. Arifin pun mengakui bila di Banjarmasin ada bahan baku untuk kerajinan purun tersebut. Selawas ini untuk mendapatkan bahan baku purun tersebut maka melakukan sinergitas dengan pengrajin Banjarbaru, Rantau Amun Taiwan, Kalimantan Tengah karena di kota seribu sungai ini sangat sulit tumbuhnya purun danau tersebut, hanya bisa tumbuh di banyu nang kandungan asamnya tinggi. M. Arifin pun mengharapkan adanya peran pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan ini. Dan ke depan ini memang peran pemerintah kita perlukan karena di Banjarmasin itu ada satu lokasi yang bisa sebenarnya, daerah Kuin Kacil. Nah, mudah-mudahan di sana nanti bisa menjadi sebuah tempat yang bisa menjadi budidaya untuk pengadaan bahan baku purun sendiri. Dan tentunya peran pemerintah sebenarnya perlu sangat bisa dikolaborasikan untuk pengembangan kebudayaan kerajinan purun sendiri. Sudah pernah dicoba Pak di Kuin Kecil itu? Kalau Kuin Kecil tidak pernah dicoba, tapi sudah ada tanamannya Pak, banyak. Cuma tidak sebanyak yang ada di daerah lain. Nah itu artinya kan memang air tawarnya itu ada zat asamnya. Jadi kan ciri zat asam itu yang ada kayak karatnya itu. Nah itu sudah banyak di daerah Kuin Kecil. Pernah ke sana, jadi ada di sekitaran sungainya itu berlimpah sebenarnya. Untuk bahan purunnya lah? Bahan purun. Cuma kalau jenis sendiri, kalau yang saya amati sih mirip dengan purun tikus. Beda dengan purun danau. Itu bedanya. Entah apakah purun danau bisa di sana, saya belum mencoba. Kegiatan workshop yang diikuti peserta dari komunitas pengrajin purun di Banua ini juga menghadirkan seniman seni rupa Hajriansa, wan guru seni kriya SMK Negeri 1 Banjarmasin, Bejo Santoso MPD.